Selamat siang Bu Popi, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan internasional. Saya Gerard Nathanael Wijaya, absen 10. Saya Francisca Ayunita, absen 7. Saya Gracia Juari, absen 11. Saya Rika Satria, absen 6. Dan kami akan mempresentasikan tentang materi hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan dari satu negara dengan negara yang lain untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, keuntungannya ini bisa dalam bentuk seperti ekonomi, politik, perlindungan, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada manfaat hubungan internasional. Pertama-tama, manfaat hubungan internasional adalah peningkatan kerjasama ekonomi, di mana dengan adanya kerjasama di bidang hubungan internasional, ini akan memunculkan banyak sekali lowongan kerja dan juga oportunitas-oportunitas yang besar untuk Indonesia melakukan kerjasama bersama negara di luar Indonesia. Selain itu, hubungan internasional juga akan mempermudah masyarakat nasional Indonesia untuk memahami konsep multilateral atau konsep budaya, di mana orang Indonesia akan memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi dan juga memahami budaya-budaya bahkan budaya di luar Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak akan tertinggal di dalam bidang seperti teknologi karena dia memiliki hubungan dengan orang-orang yang tidak tertinggal di dalam faktor-faktor seperti teknologi. Nah, selain itu, karena Indonesia sering melakukan hubungan internasional, dia itu memiliki banyak relasi. Dimana jika dia mengalami seperti kayak perang, atau dia mengalami kayak pengurangan sumber daya alam atau apapun itu, bakalan ada backup-nya guys. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerjasama bilateral yang telah dialami Indonesia. Jadi, Indonesia melakukan hubungan kerjasama bilateral dengan negara Tiongkok. Jadi, awal kenapa dapat terjadi kerjasama ini, awalnya Indonesia ingin membangun transportasi cepat antara Jakarta ke Bandung. Karena waktu itu, waktu tempuh Jakarta-Bandung memakan waktu sekitar 3-4 jam lamanya. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan kerjasama dari negara lain untuk membangun transportasi cepat. Nah, pada tahun 2015, ada 2 negara yang menawarkan kerjasama kepada Indonesia. Ada Jepang dan juga ada Tiongkok. Namun akhirnya Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tiongkok karena saat itu Tiongkok menawarkan pembiayaan tanpa jaminan kepada pemerintah Indonesia serta berjanji melakukan pembangunan lebih cepat. Maka dari itu Indonesia memilih Tiongkok untuk bekerja sama. Nah, pada tahun 2016 dibentuklah perusahaan gabungan bernama KCIC yang dimana merupakan gabungan dari BUMN Indonesia dan juga perusahaan Tiongkok. Dan proyek ini merupakan proyek besar bagi Tiongkok yang masuk ke BRI atau Belt and Road Initiative, yang dimana tujuannya untuk menghubungkan negara-negara di Asia lewat jalur transportasi ataupun infrastruktur. Selanjutnya ada dalam kerjasama ini Tiongkok itu mempertanggungjawabkan mesin, teknologi, dan juga dana pembangunan dalam proyek ini. Sementara Indonesia bertanggung jawab atas lahan dan perizinan. Nah, dalam kerjasama ini tentunya Indonesia dan Tiongkok mengalami tantangan seperti yang pertama adanya pembebasan lahan yang sempat terganggu serta perizinan yang pembekakan lahan dan yang mulai saat itu mulai terganggu. Nah, meski begitu kedua negara tersebut tetap melaksanakan kerjasama karena ingin masyarakat Indonesia ingin segera menikmati atau bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, tentunya kerjasama bilateral ini memiliki manfaat bagi kedua negara. Yang pertama, manfaat bagi Indonesia bahwa waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi lebih singkat. Yang tadinya 3-4 jam, sekarang hanya 40 menit. Lalu ada infrastruktur Indonesia yang semakin modern karena kereta ini merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Serta Indonesia juga belajar dari teknologi Tiongkok yang bisa membantu pengembangan teknologi Indonesia di masa depan. Selanjutnya, manfaatnya bagi Tiongkok. Yang pertama, itu Tiongkok bisa memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara karena ini merupakan proyek yang besar. Lalu juga Tiongkok menunjukkan bahwa teknologi mereka sudah canggih dan bisa bersaing dengan negara lain. Dan tentu saja mereka juga mendapat keuntungan secara ekonomi yang dimana kerjasama ini adalah bisnis jangka panjang. Nah, jadi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok ini melalui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah contoh bilateral yang
strategis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi atau hubungan regional. Hubungan regional sendiri adalah hubungan antara negara-negara tertentu dalam suatu kawasan tertentu. Misalnya di Asia Tenggara itu ada ASEAN. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai IORA atau Indian Ocean Rim Association. Jadi IORA ini adalah sebuah organisasi regional yang ada di kawasan Samudra Hindia. Jadi IORA ini mengumpulkan negara-negara yang terletak ada di Samudra Hindia, kemudian membuat kerjasama untuk membangun ekonomi, melindungi keamanan maritim, dan juga pembangunan keberlanjutan di sekitar maritim atau di sekitar wilayah tersebut, Samudra Hindia. Nah, sementara negara-negaranya sendiri yang terlibat dalam organisasi tersebut itu ada 23 negara. Tapi saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Contohnya Indonesia sendiri, India, Australia, Singapura, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab, Kenya, dan lainnya. Kemudian juga ada 10 dialog, itu dari Jepang, Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, fokus atau pencapaian utama yang ingin dicapai dari IORA sendiri itu tadi ada di keamanan maritim, kemudian di perekonomian biru atau ekonomi blue, itu ada di perdagangan dan investasi, dan juga manajemen perikanan dan pariwisata dan pertukaran budaya di sekitar maritim. Kemudian ada juga di lingkup pendidikan, ada kerjasama sains dan akademik lainnya. Selanjutnya itu ada kontribusi Indonesia. Indonesia sendiri pernah menjadi ketua IORA dari tahun 2015 sampai 2017 dan pernah mengadakan meeting di Jakarta pada tahun 2017. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu kontribusi mengusung ekonomi biru. Indonesia aktif promosikan blue economy yang berfokus pada nelayan kecil, ekosistem laut, ekowisata laut, dan pelestariannya. Ketiga ada diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini tuh mendorong kerjasama antara negara-negara untuk membangun pertahanan dan keamanan di sekitar maritim Samudra Hindia. Jadi Indonesia juga berkontribusi dengan mengirim beberapa orang-orang atau pelajar lainnya untuk diberikan pelatihan sebagai tentara yang akan menjaga wilayah bagian tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan internasional dalam bentuk multilateral. Hubungan internasional dalam bentuk multilateral adalah hubungan internasional antar dua atau lebih suatu negara tanpa dibatasi oleh kawasan tertentu. Sejarah saya akan membahas salah satu organisasinya, yaitu adalah ECOSOC atau Economic and Social Council. Economic dan Social Council ini dibentuk pada tahun 1945 sebagai salah satu dari 6 organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini tuh berdiri berdasarkan Piagam PBB, khususnya pada pasal 61 sampai 72. Tujuan dari ECOSOC ini yaitu untuk menangani masalah ekonomi, sosial, dan pembangunan di tingkat internasional. Tujuan-tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerjaan dan kesejahteraan di dalam masyarakat dunia. Lalu selanjutnya untuk mendorong kerjasama internasional dalam bentuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan juga pendidikan. Lalu selanjutnya adalah untuk menghormati hak asasi manusia dan juga kebebasan dasar tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang terakhir untuk menyusun rekomendasi dan kebijakan internasional yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Program yang dilaksanakan oleh ECOSOC yaitu contohnya yang pertama tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut juga SDGs. Program ini itu mendorong negara-negara untuk mencapai 17 tujuan SDGs seperti menghapus kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan, dan juga energi bersih.
Lalu program yang lain seperti Forum Politik Tingkat Tinggi atau High Level Potential Forum. Pertemuan ini itu dilaksanakan secara tahunan dan ini tuh untuk mengevaluasi kemajuan SDGs dan juga pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.